Bab 119. Hati Zahwa langsung teriris-iris dibuatnya dan itu sungguh terasa kacau ketika Zahwa sampai harus mengeluarkan air matanya padahal dirinya sudah berkomitmen selama hamil tidak pernah ingin sampai menangis karena Zahwa hanya ingin merasakan yang bahagia-bahagianya saja biar hal tersebut tersalurkan kepada kandungannya. Hanya ingin mereka tahu bahwa Zahwa bahagia memiliki mereka sebagai darah dagingnya walaupun dulu mendapatkan mereka dengan awalan yang salah. Tapi gara-gara Wirya, Zahwa sampai tidak bisa menahan luapan kesedihan itu akan ucapannya yang terasa menyakitkan bagi Zahwa. Tidak menghargai katanya. Tidak tahu terima kasih katanya. Betapa kalimat itu langsung menghantam telak ulu hati Zahwa. Dirinya yang memang hanya menyimpan sendirian saja kekacauan hatinya karena situasi yang harus dirinya hadapi sekarang semakin porak-poranda ketika dikatai seperti itu. Betapa teganya Wirya melampiaskan amarahnya melalui kalimat yang terasa begitu jahat bagi Zahwa begitu. Jangan menangis Zahwa, astaga, gerutunya kepada diri sendiri, mengusap kasar pipinya yang basah juga matanya yang masih berair. Mendongak agar tetesan bening itu tidak terjatuh lagi. Tapi Mas Wirya jahat banget sih. Kalimat ucapan Zahwa tersendat ketika keluar karena gelombang kesedihan itu makin terasa di ujung tenggorokan. Bibir bawahnya maju dan pandangannya seketika mengabur ketika keadaan hati memilih mengkhianati apa yang otaknya mau. Air mata itu tidak bisa Zahwa tahan karena dirinya sungguh merasa tidak adil di dalam situasi ini. Dimarahi atas sesuatu yang tidak dirinya ketahui alasan sebenarnya. Yang benar saja. Zahwa tidak salah bukan sampai melampiaskan amarahnya seperti tadi. Berteriak dengan penuh amarah juga kekecewaan. Ngeselin deh ah. Zahwa kini mulai tersengguk-sengguk, masih dengan tangan yang berusaha menyeka kasar air mata yang terus-terusan keluar Zahwa memilih untuk berbaring. Emosi membuatnya merasa lemas dan lemas membuatnya merasa mengantuk. Kelelahan hebat tiba-tiba saja menyerangnya. Padahal ketika pulang tadi Zahwa merasa lapar dan sekarang terasa semakin parah akibat tadi terlalu banyak mengeluarkan energi. Perut Zahwa tiba-tiba saja berbunyi padahal baru beberapa detik dirinya berbaring. Nanti dulu sayang-sayangnya mama ya. Mama enggak mau keluar. Nanti melihat muka papa kalian yang menyebalkan itu, ujarnya mengusap perut sendiri dengan rasa kasihan. Tiba-tiba saja teringat tadi dokter menyuruhnya untuk makan terus meminum beberapa vitamin yang beliau anjurkan untuk Zahwa konsumsi tapi sekarang semua obat-obatannya tertinggal di luar karena seingat Zahwa dirinya menaruh sembarangan kantong kresek itu di atas meja ruang tamu sebab fokusnya tadi hanya ingin cepat-cepat menemui Wirya saja. Lapar, Zahwa mengeluh dengan suaranya yang serak juga air mata yang semakin menggenang. Tapi enggak mau ketemu Mas Wirya jelek. Ganteng sih, tapi jelek. Dan dirinya masih terus menggerutu dengan sesenggukan yang tidak lagi bisa ditahan. Pada akhirnya, Zahwa tertidur dengan sendirinya dalam keadaan mata yang masih basah. Bangun-bangun, Zahwa langsung merasakan tenggorokannya yang luar biasa kering sebab pasokan air di dalam tubuhnya banyak terkuras akibat menangis. Masih dengan setengah linglung, Zahwa mengambil botol air kemasan yang kebetulan selalu tersedia di kamar. Di dalam sebuah kardus yang ada di pojok ruangan. Zahwa agaknya kelupaan memindahkan stok minuman ini ke kamar sementara mereka di lantai bawah. Tidur membuat keadaan emosi Zahwa menjadi meredup. Dirinya yang tadinya merasa kacau sudah sedikit berubah lebih stabil dan membaik. Catat, hanya sedikit saja karena sekarang Zahwa tengah merenung dengan botol air yang ia pegang. Selain mengumpulkan kesadaran, otak Zahwa juga sedang memaksa pikirannya untuk mengulang apa yang terjadi. Lapar, lalu keluhan itu kembali datang, kali ini dengan reaksi yang lebih parah dari sebelumnya namun tentu saja, Zahwa masih terdiam duduk di atas kasur sebab masih terlalu marah dan gengsi untuk keluar. Ketika melihat jam, waktu rupanya baru berjalan 1 jam lebih sejak kejadian tadi. Keadaan hati yang lebih tenang membuat pikiran Zahwa menjadi jauh lebih bisa berpikir.
Dan, Lia, Zahwa sebenarnya tidak mau mengakui ini namun penyesalan itu datang menelusup perlahan ke dalam hati. Zahwa tadi berteriak kepada Wirya bahkan diperparah dengan pintu kamar yang dirinya banting. Belum lagi ucapan terakhirnya yang mengatakan Wirya bisa saja berhenti untuk berusaha untuknya padahal tentu saja ucapan tersebut sama sekali tidak datang dari hati melainkan hanya karena emosi sesaat saja. Dalam keadaan marah, manusia memang cenderung bersikap defensif dengan melakukan atau mengatakan sesuatu yang menyakiti lawan, sebuah pelampiasan dari rasa sakit di hati. Zahwa menyadari betapa buruknya keadaan seseorang jika sedang marah. Lalu ketika teringat segala tindak tanduk perbuatan dan kemarahan Wirya hanya untuk melindunginya, perasaan menyesal itu semakin membesar munculnya. Wirya sudah banyak sekali melakukan hal hanya agar menjaga Zahwa tetap aman. Tetap diam dan tidak mengkhawatirkan apapun adalah hal sederhana yang Wirya inginkan untuk Zahwa lakukan. Dia bahkan rela menanggung kekhawatiran dan ketakutan itu hanya agar membuat Zahwa tetap aman. Dengan sukarela mengatakan akan menanggungnya sendirian sedang Zahwa ia pinta agar memikirkan yang bahagia-bahagianya saja. Belum lagi penjelasan terakhirnya akan alasan mengapa Wirya nampak semarah itu akan perbuatan yang Zahwa lakukan. Yang tentu saja, sangat-sangat membuat Zahwa tidak habis pikir. Apa-apaan coba maksud dari menghasut semua orang yang ada di sekitarnya. Intinya, Zahwa menyesal namun tetap merasa marah. Dirinya sungguh berterima kasih akan segala usaha yang Wirya lakukan namun Zahwa tetap merasa kalau suaminya itu salah bahkan keluarganya juga. Benarkan insting Zahwa kemarin ketika mengatakan ada yang sedang tidak beres. Rupa-rupanya mereka semua menyembunyikan fakta baru itu bahkan mungkin ada lagi banyak hal yang tidak mereka beritahu. Zahwa mengerti kalau mereka hanya tidak ingin membuat pikirannya terganggu namun menyembunyikannya juga bukan hal yang tepat. Tapi, kenapa sampai sekarang Wirya tidak mendatangi Zahwa omong-omong? Apa suaminya itu akan menuruti ucapan terakhir Zahwa yang mengatakan pria itu bisa berhenti padahal bukan begitu maksudnya? Pemikiran itu tiba-tiba saja menghantam kepala Zahwa dan sekarang dirinya didera perasaan ketakutan di tengah penyesalan juga kemarahan yang masih mendekam di dalam hati. Astaga, rasanya Zahwa ingin menangis lagi sekarang namun untuknya tidak. Tubuh Zahwa terlalu lemas untuk melakukan hal tersebut belum lagi dengan lapar yang luar biasa mengganggu ini, pikiran Zahwa sama sekali tidak fokus dibuatnya. Ingin sekali keluar untuk makan siang namun perasaan gengsi ini terlalu mengganggu, menahan tubuhnya agar tetap duduk gelisah sendirian. Masih belum sanggup menghadapi Wirya juga menatapi wajahnya. Zahwa cemas kalau melihat raut wajah kemarahan suaminya lagi. Itu sangat menyakitkan untuknya. Tok tok tok. Tubuh Zahwa langsung terlonjak mendengar suara ketukan itu. Dia seketika terdiam dengan napas yang tertahan, menatapi pintu dengan tegang. Sayang. Oke, seperti dugaan kuatnya, itu memang suara Wirya. Suara yang sejujurnya sudah dirinya tunggu sejak tadi. Panggilan dengan sebutan itu ditambah suaranya yang kentara sekali seolah bersedih hanya semakin membuat perasaan Zahwa tidak karuan. Dia tetap memilih bungkam dengan bantal yang dirinya remas dengan erat namun meski begitu, dirinya tetap menunggu akan apa yang Wirya katakan selanjutnya. Maaf tadi Mas tidak langsung mendatangi kamu, Mas perlu meredakan emosi dan juga berpikir. Hatinya harus stabil dulu biar bisa mengobrol dengan lebih baik. Helaan napas kasar terdengar. Mas keterlaluan ya tadi. Sayang maaf ya. Pintunya boleh dibuka dulu. Rasanya mata Zahwa berubah memanas lagi mendengar suara lembut Wirya yang sudah kembali apalagi permohonan maafnya itu. Hati Zahwa merasa tersentuh, siapa coba yang tidak akan luluh omong-omong. Seorang pria yang bisa meminta maaf terlebih dahulu dalam sebuah hubungan rumah tangga adalah sebaik-baiknya orang yang bisa dinikahi. Pria yang tidak memilih memenangkan ego dan gengsinya sendiri, bukankah terlalu sulit untuk menemukannya di zaman sekarang? Masih belum mau ya? Sayang masih marah. Ada jeda dan lidah Zahwa masih terlalu keluh untuk menjawab. Ya sudah,
Gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Mas tunggu. Sekarang Mas suruh Bibi anterin makan siang ke sini ya. Tunggu sebentar. Tidak ada suara lagi setelah itu dan Zahwa memilih beranjak. Mendadak ingin memeluk Wirya sekarang juga. Kaki Zahwa baru saja berjalan beberapa langkah namun dirinya tiba-tiba saja menahan gerakan lalu memilih kembali ke tempat tidur. Duduk di sana dengan bantal yang kembali ia peluk dan wajah yang tenggelam di sana. Perubahan drastis keadaan hati selama hamil ini sesungguhnya membuat Zahwa agak frustrasi. Tadi, Zahwa sudah ingin keluar setelah mendengar ucapan Wirya di balik pintu, menjadi luluh dengan begitu mudah akibat dari suara lembutnya yang kembali namun baru berjalan beberapa langkah. Pikiran Zahwa tiba-tiba saja langsung menggemakan kalimat Wirya sebelumnya yang melukai hatinya maka dia memilih mengurungkan niatnya untuk keluar dengan perasaan yang tiba-tiba saja berubah kesal kembali. Zahwa menggerutu pelan, kini memilih menghidupkan televisi saja untuk membunuh kebosanan. Wirya tadi bilang dia akan menyuruh asisten rumah tangga mereka untuk mengantar makanan ke dalam kamar maka seharusnya Zahwa tidak perlu khawatir lagi akan rasa lapar yang sekarang dirinya rasakan. Untuk sekarang memang bukanlah kemarahan yang tersisa namun Zahwa tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merajuk. Sisi pemikiran dengan ego yang lebih tinggi di dalam otak mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari tindakannya tadi sehingga Wirya agaknya perlu diperlakukan dengan sedikit lebih tegas agar dia mengerti bahwa pendapat Zahwa juga penting di sini. Menyuruhnya tetap diam bukanlah sebuah solusi. Selama ini Zahwa selalu menurut dan sekarang sesekali memprotes juga tidak apa-apa bukan. Biar suaminya itu mengerti bahwa sesungguhnya Zahwa tidak menyukai keadaan sekarang. Merasa terasingkan karena semua orang kompak menutup-nutupi apa yang terjadi. Sejujurnya bukan hanya kepada Wirya Zahwa merasa sebal namun juga kepada seluruh keluarganya. Yakin sekali Zahwa mereka semua tidak mungkin tidak tahu akan situasi ini. Tuh, kan panjang umur. Handphone Zahwa tiba-tiba saja berdering. Dia pikir itu datangnya dari Julian dan dirinya sudah siap menyemprot kakaknya itu namun nama yang terpampang adalah Papa, sehingga Zahwa menjadi terdiam sejenak namun setelahnya memilih menerima saja panggilan telepon tersebut. Iya Pak, ucapnya langsung. Sejujurnya selama ini, Zahwa lebih banyak berdiskusi dengan Julian sebab dirinya yang jauh lebih tahu akan segala perbuatan jelita dan menyembunyikannya sejak lama pun selama ini mereka berdua juga agak enggan melibatkan Diandra karena tidak ingin membuat orang tua mereka itu kembali mengingat trauma dan keterpurukan hebatnya di masa lalu. Julian dan Zahwa hanya ingin Diandra hidup dengan bahagia-bahagianya saja di masa sekarang dengan keluarga kecilnya. Sudah dirumahkan? Iya Pak. Zahwa memilih menjawab seadanya saja, tidak ingin bertanya maksud dan tujuan mengapa Diandra menelponnya sekarang. Maaf ya, Nak. Kamu pasti marahkan ke kami semua karena berusaha menutupi apa yang terjadi. Kan, sudah Zahwa duga. Diandra menelponnya pasti tidak jauh-jauh dari membahas apa yang mengganggu kepalanya sekarang. Zahwa awalnya tidak menyahut selama beberapa detik namun dia menghela napas sejenak lalu menjawab dengan pandangan yang menerawang ke depan. Gak apa-apa, Pak. Aku ngerti kok. Hanya itu jawaban yang bisa dirinya berikan, mau memperdebat dan memprotes pun merasa tidak bisa karena Diandra adalah orang tuanya dan Jiha lebih dari tahu kalau alasan mereka semua berbuat demikian hanyalah demi kebaikan Zahwa saja. Papa mohon tahan sebentar lagi ya. Papa akan membereskan ini secepatnya. Terdengar kemarahan dan dendam mendalam dari suara Diandra yang membuat Zahwa hanya bisa menjawab dengan kalimat persetujuan dengan seadanya. Tapi kamu nanti jangan nekat melakukan sesuatu sendirian lagi ya. Kami memang salah tidak memberitahu kamu tapi kamu jangan ikut-ikutan dengan cara yang sama ya. Papa, Kakak, dan Wirya memang bersikap protektif dengan kamu. Tapi kalau kamu mencoba untuk menjelaskan apa keinginan kamu, mulai sekarang akan kami usahakan buat dimengerti. Lia Pak, aku juga minta maaf sudah membuat khawatir kalian semua. Tidak perlu, yang penting kamu tidak apa-apa dan sudah pulang saja sekarang.
Papa tidak meminta apa-apa selain keadaan kamu yang baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Papa akan urus secepatnya, oke? Iya, Pak. Zahwa menghargai usaha Jiandra untuk membuatnya agar tetap tenang, namun karena keadaan hatinya yang muram, dirinya tidak terlalu bisa mengekspresikan perasaannya dengan lebih besar. Sudah dulu ya, aku mau makan dulu, sambungnya karena dia mendengar suara Bibi di luar yang sedang memanggilnya. Mbak Zahwa, ayo makan dulu. Tolong dibuka sebentar pintunya. Iya Bi, sebentar. Akhirnya apa yang Zahwa tunggu-tunggu datang juga, dirinya segera beranjak menuju pintu kemudian membukanya tanpa sedikit pun menaruh kecurigaan, namun alih-alih tubuh mungil Bibi yang ia lihat, malahan tubuh menjulang Wirya yang ia temui di hadapannya, membawa nampan berisi makanan dan juga minuman lengkap. Awalnya Zahwa menahan napas namun dia bergerak cepat ingin menutup pintu tapi Wirya sudah bergerak dengan lebih gesit, dia menahan kakinya di sela-sela pintu. Kini menatapi Zahwa dengan sedih juga memelas. Walaupun tidak mengatakan apa-apa, Zahwa sudah mengerti maksudnya apa dan akhirnya dengan terpaksa dirinya membuka pintu lebih lebar, mempersilahkan Wirya untuk masuk dengan ekspresi wajah yang agak masam. Masih tanpa suara, mereka duduk di sofa dekat pojok ruangan lalu dengan gerakan alamiah, Wirya mengambil piring berisi pasta carbonara kesukaan Zahwa, melilitkan pasta itu dengan garpu lalu menyuapi Zahwa begitu saja. Walaupun ekspresi wajahnya masih merajuk, Zahwa tetap membuka mulut untuk menerima suapan itu. Meski tanpa menatap Wirya sama sekali, Zahwa tetap menerima suapan demi suapan yang suaminya berikan. Tetap diam ketika Wirya menyeka sudut mulutnya yang mungkin belepotan dengan tisu hingga tanpa sadar sepiring pasta tadi sudah habis dalam sekejap. Masih lapar? Zahwa bergumam dengan suara yang kecil sekali, menatapi piring kosong yang hanya tersisa sedikit saja saus pasta. Kenapa? Mas enggak dengar? Wirya mendekatkan kepala, sedikit merunduk agar bisa menatapi Zahwa yang kepalanya tertunduk ke bawah. Masih lapar? Ucap Zahwa dengan suara yang sedikit lebih besar. Pastanya enggak cukup. Oh begitu. Sebentar, Mas ambilkan lagi. Mau sekalian sama jus stroberinya. Sayang suka kan? Zahwa hanya mengangguk. Usapan di kepalanya bisa ia rasakan dan Wirya segera beranjak. Agak sedikit bersemangat sampai dia tersandung kakinya sendiri. Hampir saja terjatuh namun untungnya Wirya masih bisa menjaga keseimbangan badan dengan baik. Tak sampai 10 menit, Wirya kembali dengan sepiring penuh pasta juga segelas jus stroberi yang nampak menggiurkan. Sesuatu yang Zahwa favoritkan akhir-akhir ini. Wirya kembali menyuapinya dengan telaten. Mereka memang masih tidak saling berbicara namun dengan kegiatan sederhana ini saja sudah membuat mereka saling memahami kalau gelombang dan juga tekanan emosi yang tadi ada pada diri masing-masing sudah memudar. Yang tersisa memang hanyalah penyesalan maka ketika pasta piring kedua Zahwa juga jus stroberi kesukaannya sudah habis. Istrinya itu Wirya peluk dengan waktu yang cukup lama. Menggumamkan kata maaf berulang-ulang kali sambil menciumi seluruh bagian wajahnya, terutama bibir yang ia lakukan berulang-ulang kali. Mau mendengar Mas cerita sekarang? Loh, iya aku baru sadar baju Mas Wirya sudah ganti. Kok pakai baju santai? Kan ini masih siang, bukan waktunya pulang kerja. Mas Wirya enggak balik ke kantor. Wirya menumpuk bantal di kepala ranjang sehingga mereka berdua bisa untuk duduk bersandar di sana. Setelah selesai, dia menarik lembut tangan Zahwa lalu duduk tanpa jarak di samping sang istri kemudian menghidupkan televisi dengan volume yang rendah, hanya sekedar untuk menemani mereka saja. Agar suasana di antara mereka tidak menjadi terlalu mencekam dan tegang. Gak apa-apa pulang cepat hari ini, jawab Wirya sambil mengatur bantal untuk Zahwa agar bisa menopang punggungnya dengan lebih nyaman. Kok begitu? Kata Mas Wirya tadi lagi ada masalah. Emang? Tapi permasalahan kecil, setelah diteliti ternyata hanya ada kesalahan data saja jadi aku bisa langsung ke sini tadi. Pasti Mas Wirya panik banget ya? Zahwa bertanya hati-hati,
tidak mau menatapi Wirya ketika mempertanyakan hal tersebut. Sempat menabrak pembatas jalan. Apa? Tubuh Zahwa langsung menegak, kepalanya yang tadinya bersandar di pundak Wirya langsung menoleh begitu saja. Bisa melihat dengan jelas ketenangan pria di sampingnya yang masih nampak terlihat seolah apa yang baru saja dirinya ucapkan bukanlah sebuah perkara yang besar. Kan buru-buru, langsung berangkat sendiri tadi enggak pakai supir, enggak sempat kepikiran lagi. Mungkin karena panik. Ada yang ngerem mendadak di depan jadi daripada menabrak mobil orang mending panting stri ke arah benda mati, Wirya menjawab seadanya saja. Kamu sih, nakal. Zahwa bisa mendengar dengan jelas bahwa kalimat terakhir Wirya itu hanya pria itu ucapkan dengan nada bercanda bahkan sudut bibirnya saja sedikit tertarik. Tidak ada tatapan serius, hanya ada jenaka di sana yang bisa. Zahwa lihat menandakan kalau Wirya memang tidak lagi marah. Emosi itu sepenuhnya menurun ketika Wirya memiliki waktu beberapa jam untuk merenungi diri selahi Zahwa tertidur. Egonya sebagai lelaki tentulah tidak ingin disalahkan namun sebagai seorang suami juga orang yang lebih dewasa, Wirya tahu kalau dirinya salah. Bertindak berlebihan kepada istrinya hanya karena akal sehatnya digerus oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan yang menggunung, menciptakan kemarahan yang tidak seharusnya apalagi ucapan terakhir Zahwa yang benar-benar menyadarkan Wirya. Benar juga, dia kan tidak memberi tahu apa-apa. Wajar jika Zahwa marah walaupun Wirya masih belum bisa menerima apa yang sudah dilakukan istrinya itu tanpa kesepakatan dirinya. Boro-boro begitu, Zahwa memberitahunya saja tidak namun untuk sekarang, Wirya tidak ingin mendebatnya lagi. Air mata Zahwa juga ekspresi terlukanya membuat hatinya luar biasa sesak.